mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua yang telah ikhlas memberikan doanya kepada almarhum Bapak Fadilah bin Haji Marhale. Semoga almarhumah diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan untuk selanjutnya materi sedikit yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Musdalifah, dan untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk guru kita. Iya, dikit aja Bu ya. Ayo Bu, silakan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Wa min kitabi su'bil iman wahbub ilahaka khaf ali ma'i qabihim wahbub nabiyaka summa azim qabrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu sahibul musibah Ibu Sulistia Ningrum beserta seluruh keluarga besarnya, putra putrinya. Alhamdulillah, ada berapa? 3. Yang pertama Ananda Raihan, yang kedua Ananda Alia, yang ketiga Ananda Nabila. Kita doakan Bu, wabil khusus untuk sohibul musibah, istri dan juga anak-anaknya yang telah ditinggalkan. Rasanya baru 40 hari masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang ya Bu ya. Ya Allah, baru kemarin pas masuk bulan Ramadan tanggal 1, beliau almarhum Bapak Fadilah. Udah enak Bu meninggalnya di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. Itu udah salah satu tanda, salah satu ciri bahwa beliau orang yang baik. Makanya Allah wafatkan juga di bulan yang baik, dan insya Allah almarhum juga akan menjadi wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Saya yakin beliau orang yang baik, min ahlil khair, min ahlil khair. Kita bersaksi di sini ya Bu, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, bahwa almarhum Bapak Fadilah adalah orang yang baik. Dan juga tadi beliau udah mengucapin Bu, mohon dimaafkan apabila selama hidupnya suaminya yaitu almarhum Bapak Fadilah banyak kesalahan, namanya manusia, nggak ada yang sempurna, pasti kita punya salah dan dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi pada malam hari ini mohon
ikhlaskan. Mohon dimaafkan. Maafin Bu. Maaf Bu. Kurang kenceng ya Bu ya, belum denger ya. Maafin Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan maaf dari ibu-ibu semuanya akan menghantarkan almarhum insya Allah akan berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin amin ya robbal. Kita doakan untuk sahibul musibah, istri dan juga anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya yang ditinggalkan. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kekuatan dalam menghadapi cobaan dan ujian berupa kehilangan. Benar-benar Bu, ibu kalau udah ngerasain kehilangan orang yang dicintai baru berasa ada di sini yang udah pernah ditinggalin orang tua, ada yang orang tuanya udah nggak lengkap. Iya, saya juga dulu Bu lagi belum ngerasain ditinggal emak. Itu kalau ngeliat orang meninggal paling cuma sebatas ada bendera kuning, ada tenda, kita takziah cuman yang sabar ya Bu, yang sabar ya Bu, karena kita belum ngerasain. Setelah ngerasain ditinggal mati orang tua, ditinggal mati emak, apalagi suami, Masya Allah, yang setiap hari bareng, tidur bareng, ngapain aja bareng, pasti banget ngerasa kehilangan. Setelah udah ngerasa pernah ditinggalin orang yang disayang, beda Bu, ngeliat bendera kuning itu hati langsung nyes, air mata langsung ngalir, perih ya. Iya, saya aja udah 3 tahun jalan rasanya masih baru kemarin, belum lupa rasanya, masih kangen aja kangen. Apalagi beliau baru 40 hari, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Bu, Allah berikan ketenangan, kesabaran untuk para orang tuanya, anak-anaknya, wabil khusus istrinya yang ditinggalkan. Sabar ya Ibu, ya Allah. Gimana rasanya Ibu? Masya Allah, ujian berat Bu, ujian berat banget ya. Jangan lupa selalu bacain Fatihah untuk almarhum. Asal lagi kangen, doain. Asal lagi ingat, doain. Emang itu udah Bu, orang yang meninggal itu nungguin doa dari kita yang masih hidup. Karena orang yang meninggal udah gak bisa ibadah sendiri. Mudah-mudahan Ibu juga sering jenguk-jengukin ya. Jangan diem baik, jengukin, tanya Bu. Jengukin kan, kalau dijengukin seneng ya. Ada yang nemenin, lebih seneng Bu. Lagi sedih jadi gak jadi sedihnya, ketawa. Karena ada temen, jadi sering jenguk-jengukin Ibu, sulisnya ya Bu ya, insya Allah. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu orang tua beliau. Alhamdulillah ibunya hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Iya, Komariah. Iya, Ibu, salam kenal ya Allah. Enak masih punya ibu, masih punya orang tua, seger banget masih orang tuanya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah dunia, akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu Menteri Perhubungan Bu. Apa tuh Menteri Perhubungan? Yang hubungin saya manajer, yaitu Ibu Tati. Ya Allah, kalau beliau kagak ngundang saya kagak tahu ya Ibu. Karena melalui Ibu Tati jadi bisa silaturahim ke rumah Ibu Sulis. Berarti kalau Ibu Tati adiknya Ibu Sulis ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu RT kita beserta seluruh jajaran-jajarannya, dan juga MC kita pada malam hari ini yaitu Bude
Bude Tuti, Masya Allah. Dan juga seluruh para jamaah yang alhamdulillah banyak yang hadir. Mudah-mudahan niat kita, langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berjuta-juta macam nikmat. Jikalau kita tulis nikmatnya Bu, rantingnya dijadikan pena, air laut kita jadikan tinta, niscaya tidak akan mampu untuk mencatat segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mari Bu sama-sama kita mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minad dhalalati ilan huda. Mari bersama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal. Ibu, malam ini malam pertama mulai ada undangan ngaji, Masya Allah. Perdana ini Bu, setelah libur panjang bulan Ramadan dan juga lebaran. Sebelum saya lanjutin Bu, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu semuanya, ibu-ibu jamaah Puri Harapan yang sering ketemu saya ya Bu. Saya yang sering banyak dosa karena sering ngomong kadang dari ucapan yang tidak, nah iya, nyakitin perasaan. Kadang dari perbuatan yang tidak disengaja juga nyakitin perasaan ibu-ibu. Pada malam hari ini saya mohon dibawakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin saya ya Bu ya. Sama-sama, insya Allah ibu-ibu juga saya udah maafin. Tapi ibu-ibu mah gak ada salahnya Bu, insya Allah. Jadi sama-sama saling memaafkan. Insya Allah kita kembali menjadi suci, menjadi fitri. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diundang dalam acara sedekahan mendoakan almarhum Bapak Insinyur Fadilah bin Haji Marhali dalam rangka sedekahan 40 hari. Kita doakan Bu, dari awal tadi udah kita doakan dari pembacaan suratul Fatihah, surat Yasin, surat Al-Muluk, tahlil dan tahmid, dan juga doa-doa yang kita khususkan kita kirimkan untuk almarhum Bapak Insinyur Fadilah bin Haji Marhali. Mudah-mudahan Allah ampuni
segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan makomnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau saya tanya Bu, boleh ngadain sedekahan kayak begini, boleh nggak Bu? Boleh Bu. Ibu jangan dengerin yang bilang bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jangan Bu. Emang kalau orang udah meninggal emang ditungguinnya doa. Kalau kita nggak ngirimin doa Bu, beliau siapa yang ngedoain? Tapi kita doanya nyampe nggak ini Bu, kira-kira ke almarhum? Nyampe nggak? Nyampe Bu deh. Nyampe insya Allah. Ali Ibu nggak percaya, emang nyampe katanya doanya. Gak apa-apa dah, Ibu duluan, pas saya doain. Dari Ibu miss call, Ustaznya nyampe doanya gitu. Nah iya ya, kalau nggak percaya, insya Allah doa kita pasti sampai. Lah iya Bu, logikanya handphone aja Bu, kita telepon dari sini ke Amerika nyampe nggak? Nyampe. Itu buatan manusia, apalagi kekuasaan Allah, pasti yakin nyampe. Sebagaimana Bu yang telah diriwayatkan di kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imami As-Suyuti di halaman 198 juz kedua, dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, kenal Bu sama Umar Bu? Tukang sayur, bukan Bu? Iya sih, itu mah Mamang Umar juga ya, tapi bukan Umar yang itu. Umar bin Khattab, yaitu sahabat Nabi, termasuk Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Berapa? Jangan ragu, berapa bener? 4 lah, betul, nggak usah takut-takut. Ada 4. Yang pertama, nah, Abu Bakar. Yang kedua, Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Itu 4. Apalin dah tuh Bu, 4 sahabat Nabi. Yang lain mah nggak kenal bagian dah. Yang penting 4 ini dah apal dah ya. Iya nih Khulafaur Rasyidin. Apa kata Sayyidina Umar Bu? As-shadaqatu ba'da da'ni yabqa sawabuhu ila salasati ayyam. Sedekah untuk seseorang yang sudah meninggal dunia, sesudah dipendem atau sesudah dikuburin di dalam tanah, maka mencukupi pahalanya sampai 3 hari ke depan. Baru turun tanah. Kalau orang saya nih, orang kampung bahasanya nyebutnya sedekah turun tanah. Sedekah turun tanah kita niatin buat orang yang meninggal, itu pahalanya bukan saat itu aja, tapi selama 3 hari ke depan berturut-turut. Sedekah turun tanah tuh yang pertama. Lalu wasodaqatu ba'da salasati ayyam ya bakal sawabuha ila sab'ati ayyam. Kalau udah 3 hari, biasanya orang kita juga bikin yang namanya sedekahan 3 hari. Nah itu biasa ditahlilin kan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah itu sedekahan 3 hari, pahalanya bukan hanya di malam itu juga yang malam ketiga, tapi pahalanya sampai ke malam ketujuh. Bukan sampai itu aja Bu, atau Umar wasodaqatu ba'da sab'ati ayyam ya buka sawabuha ila wa khamsa ishrin. Kalau kita sedekah untuk orang yang udah meninggal dunia di malam yang ketujuh, maka pahalanya bukan saat itu aja, tapi pahalanya terus menerus sampai ke malam 25. Lalu lanjut, wa sadaqatu sab'a arba'ina yabqa sawabuha ila mi'atin. Dan barang siapa yang bersedekah diniatin untuk orang yang meninggal dunia pada malam yang ke-40 nih, sekarang nih berarti malam ke-40,
Istrinya atau Ibu Sulis mengadakan sedekahan untuk suaminya yang udah meninggal dunia di malam yang ke-40. Maka pahalanya bukan hanya malam ini doang Bu, tapi berlanjut terus menerus sampai nanti di malam ke-100. Nanti ini berarti almarhum udah enak Bu, karena udah dikirimin sedekah sama keluarganya di malam 40. Terus berlanjut pahalanya sampai di malam 100. Kalau bahasa kitanya mah begini Bu, ini udah dijamin almarhum. Pagi-pagi sarapannya udah pakai bubur ayam, siangnya udah pakai nasi rendang, malamnya udah pakai sop buntut. Nah, hari besok beda lagi. Itu pahalanya ngalir terus menerus sampai di hari ke-100. Makanya biasanya orang kita entar ngadain lagi yang namanya sedekahan 100 hari. Lalu apalagi Bu? Wasodaqatu fi mi'ati wa yabqa sawabuha ila sana. Barang siapa yang bersedekah di malam yang ke-100 diniatin untuk orang yang udah meninggal dunia, maka pahalanya berlanjut terus sampai 1 tahun yang akan datang. Ketemu udah yang namanya haul. Nah itu haul 1 tahun Bu ketemu. Ntar Ibu ngahulin lagi, pahalanya terus berlanjut lagi sampai 1 tahun yang akan datang. Jadi orang yang meninggal dunia kita terus sedekahin, pahalanya terus berlanjut setiap waktu. Masya Allah, enak Bu, enak. Itulah gunanya punya istri yang solihah. Ini contohnya Ibu Sulis, beliau termasuk golongan istri yang solihah karena beliau nggak lupa walaupun suaminya udah meninggal, tapi selalu dikirimin doa, insya Allah. Berarti Ibu Sulis ini masih masa idah ya? Iya, dipakai ya masa idahnya. Iya, dipakai masa idah orang yang ditinggal meninggal dunia berapa Bu? 4 bulan 10 hari dipakai. Istri yang sayang sama suami pakai masa idahnya. Insya Allah nanti itu istri, kalau kita ngelaksanain masa idah itu berarti kita cinta sama suami. Jangan sembarangan Bu, masa idah harus dipakai ya. Kasihan suaminya kalau kita nggak pakai. Kan emang ibu mah nggak kerja ya, emang di rumah, berarti di rumah aja udah selama 4 bulan 10 hari. Jangan keluar rumah kalau benar-benar nggak mendesak. Terus juga penampilannya jangan, bahasa kita mah jangan dandan dulu, biasa aja. Pakai bajunya juga yang sederhana, warnanya yang gelap dulu. Pokoknya ibu lebih baik di dalam rumah ngedoain suami. Ntar kalau masa idahnya udah selesai baru boleh lagi. Kenapa Bu diadain masa idah? Itu karena untuk menjaga istri Bu, untuk menjaga istri, salah satunya jangan sampai tercampurnya antara mantan suami kita atau almarhum yang udah ditinggalkan sama nanti suami yang baru. Makanya dalam masa idah nggak boleh nerima pinangan atau lamaran. Nggak boleh juga nih nikah kalau masih masa idah. Jadi habisin dulu masa idahnya. Alhamdulillah kalau dilaksanain ya Bu ya. Berarti Ibu Sulis sangat-sangat menyayangi suami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala doa kita yang kita khususkan untuk almarhum Bapak Fadilah, mudah-mudahan Allah kabul. Amin ya robbal alamin. Mari sama-sama ya Bu, kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho. Mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah kabul dan Allah ijabah. Kita bacakan suratul Fatihah yang mana kita niatkan khusus untuk almarhum Bapak Insinyur Fadilah bin Haji Marhali
Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima